Cek, oke. Kembali lagi ke acara podcast Ilkom 4 dan di luar sedang mendung. Dan di sini tamu berikutnya adalah Rizal. Rizal, apa kabar? Alhamdulillah belum kena corona. Belum kena corona ya, oke. Sejauh ini belum deteksi sih. Oke. Dan saya mengingatkan lagi, Ilkom 4 Podcast adalah acara yang mengundang anak-anak Ilkom 4 untuk berbicara apapun yang ingin mereka bicarakan. Oke, suara motor lewat. Mantap. Oke, Jal. Jadi, kau kan ketua kelas nih. Masih baru, Pak. Masih periode kedua kan. Jadi pasti ada lah yang namanya hambatan dan perihal-perihal yang memberatkanmu menjadi mahasiswa ketika didapuk sebagai ketua kelas itu. Kalau untuk awal sih belum terlalu keberatan ya. Cuma gara-gara adanya corona ini, ya udah jadi makin berat soalnya kita harus selalu on. Chat makin rame. Iya, kontak dosen terus kan, nggak tahu dosennya on apa biasa enggak. Chat tuh dari cewek gitu rame Nah, kan. ini teman-teman pada tanya tugas. Itu masih kayaknya emang udah biasa. Satrio pun udah ngomong ke aku kan, Jal besok siap-siap HPmu rame. Oh oke lah, tahu mungkin karena tugas. Tapi ini kuliah online lebih parah lagi nih kayaknya nih. Gara-gara corona jadi tanya terus. Kemarin tuh yang presensi, inget nggak? Ya, presensi Itu kan? mapel apa? Mata kuliah apa? Apa ya? Yang pakai iPhone suruh ngechat. Oh, yang iPhone bermasalah itu app-nya. Nah, kan itu di iPhone nggak bisa, tapi yang lain malah nggak pakai iPhone pun ngechat saya gitu. Sudah dikasih kodenya gitu loh. Iya sih. Itu Kurang memperhatikan aja sih teman-teman nih kadang nih. nah, Jal, kan gara-gara corona nih. Jadi sudut pandang kita bahas corona lah. Jadi dari sudut pandangmu nih dengan fenomena yang terjadi, gimana komentarmu, Jal? Kalau aku pribadi sih dulu pas di beritain dari Wuhan tuh masih santai-santai aja. Soalnya kan Belum sampai. Iya, belum sampai kan, belum ngedetek juga kan. Iya. Jadi kemungkinan kan mungkin cuma karena pola hidupnya dari negara sana kurang baik kan. Ya, siapa tahu mungkin emang penyakit tempatnya khusus, penyakitnya khusus kan. Tapi virus juga bisa menyebar sih namanya virus. Cuman ada beberapa statement yang mengatakan bahwa ini kebocoran lab gitu. Pasti dengar lah ya kan, karena di kota Wuhan tuh kan ada lab ya yang mengurus nuklir itu ya. nggak tahu lab apa, cuman kan ada sebelum Wuhan kan ada kasus SARS, virus SARS itu juga di Cina. Nah, kota Wuhan ini yang memiliki lab uji coba virus ini juga udah menangani kasus sebelumnya gitu, kasus SARS. Jadi kan ada statement mengatakan bahwa ini kebocoran lab gitu. Jadi bocor, virusnya menyebar. Dan ada juga konspirasi mengatakan bahwa ini perbuatan elit global gitu untuk mengurangi overpopulation. Nah, itu gimana, Jal, menurutmu, Jal? Karena ya pertama satu, memang Cina udah banyak lah, ada padat bisa dibilang kan. Cuman kan ini masih statement, masih teori. Kita belum tahu fakta di baliknya gitu. Iya sih. Cuma kalau pandangan aku, kalau emang statement kebocoran lab, aku nggak terlalu yakin sih. Kebocoran lab tuh gimana ya? SARS dulu gimana coba? SARS gitu kan agak beda ya kan? Beda sama yang sekarang gitu loh. Sekarang kan ini corona kan awalnya gejalanya kayak flu biasa, tapi tiba-tiba sesak nafas. Kalau SARS kan mereka lebih ke yang lain, bukan ke situ juga. Beda. Mungkin kebocoran lab tuh bukan, cuma hanya corona tuh kayak virus baru. Tapi itu diangkat sama virus yang lama, mungkin percampuran virus. Mutasi ya cara BTW ini mutasi. Hujan ya. Jadi kalau dengar sedikit rintik-rintik, nggak cuma rintik ini mah. Udah diajar ya. ini. Oke. Kalau aku ya, Jal, dari sudut pandang aku kan sebagai penikmat konspirasi juga lah ya. Waduh, ini. Karena yang pertama itu dia dari Wuhan, dari Cina yang memang mayoritas penduduknya itu padat gitu, negaranya dengan populitas masyarakatnya yang memang sudah terbilang padat. Dan juga itu dari Wuhan, dari pasar gitu kan, yang pasar apa? Kelawar itu daging. Apa? Daging hewan.
makanan gitu, tempat-tempat makanan, restoran-restoran makanan ekstrim, makanan kelelawar. Dan ya aku berpikir secara dari sudut pandang lain gitu, mungkin ini ada tujuannya gitu. Dan ada beberapa juga yang ngomong ini karma ya, gara-gara kasus Muslim Uyghur, ya kan? Iya. Nah, ini agak sedih sih, dimana kita sebagai manusia saling menyalahkan manusia yang lain itu, sementara mereka pun juga sedang merasa kesusahan. Agak sedih juga. Dan yang pertama, Indonesia kayak sombong gitu, nggak bisa kena corona kan? Itu statement yang paling salah itu. Banyak awal yang Januari itu. Buat meme gitu, orang Indonesia nggak bisa kena corona gara-gara hidupnya yang barbar gitu, dan sekarang boom naik, terakhir angkanya 600-an kan? Aku kemarin ngecek berapa itu? 450. Oh ya. Terakhir tanggal 21. Oke. Terakhir boom naik sampai segitu. Jadi guys, dengar, kalau diminta untuk tetap di rumah aja, jangan sampai kayak negara Italia. Mereka meliburkan masyarakatnya bebal gitu, nggak bisa dibilangin. Mereka malah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk liburan, dan ya akhirnya tingkat korban meningkat tajam gitu, sehingga tenaga medis, obat-obatan, apapun itu yang untuk mencegah virus corona di sana jadi nggak cukup. Bahkan ada yang namanya di sana tuh penguburan massal, Jal. Nah, belum dengar aku itu. Itu terakhir aku dengar itu penguburan massal gitu. Itu kasihan sih. Jadi guys, sekali lagi lah, aku masih sayang sama kalian. Aku masih pingin lagi bercerita kayak gini gitu kan, kita buat podcast. Nanti semua mahasiswa Ilmu Komunikasi 4 2018 akan punya historinya di sini, ngobrol dengan saya. Karena setelah wisuda, mungkin hal yang biasa orang lakukan itu berfoto gitu lah ya. Kalau aku lakukan dengan cara yang lain. Kenangan ya kan? Yoi, kenangannya kita ngobrol. Dan lagi Jal, diganti kuliah online nih. Aduh. Gimana kalau aku jujur sih lebih senang kuliah online sih. Aku ngerasa malah ini bukan kuliah online sih. Jadi tugas online. Iya, untuk beberapa dosen memang tidak tahu apa bedanya kuliah online dengan memberikan tugas online gitu. Ini gawat sih. Aduh. Pak, yang seharusnya intensitas tugas ketika ketemuan itu sedikit berkurang, ini malah meningkat tajam ketika diadakannya kuliah online gitu. Dan satu lagi, ketika tugas diganti dengan presensi. Presensi digantikan sama tugas. Oh iya, itu maksud aku gitu. Kebalik. Aku nggak ngerjain. Tugas apa? TIK. Iya, TIK ada. TIK aku nggak ngerjain lah. Males gue bilang. Nggak ada nih nggak asik nih gue bilang. Itu aja sih. Cuma ada emang sih plus minusnya kan, namanya kuliah online. Yeah. Plusnya itu kan emang kita jadi bisa emang stay di rumah buat jaga adanya penyebaran virus yang lebih luas lagi kan. Tuh emang ada bagusnya. Cuma kalau minusnya kan kasihan yang mereka yang nggak ada paket, yang nggak ada wifi. Oh iya. Pusing dia. Kasihan gitu. Dan mungkin dosen-dosennya berpikir satu mahasiswa sama dengan mahasiswa yang lainnya. Tuh. Mungkin aja gitu. Cuman kita nggak tahu ya, mungkin ini lagi diusahakan gimana jalan ke depannya. Dan mungkin kita bisa belajar dari apa yang terjadi di sini ya. Jadi tugas yang udah selesai apa ya, Jal? Ya yang udah dikumpul aja yang itu. Yang udah kumpul ya? Yang belum kumpul ya belum selesai. Masih berarti. Bandung Bondowoso? Pasti. Memang teringatnya pas sudah harus dikumpul besok. Wah, gitu ya. Ya ini padahal nanti mau PIAV ngirim WhatsApp baru nanti aku. Asik. Baru ini. Padahal udah ada konsepnya, cuma baru mau ngirim nanti, lupa aku mau ngirim. Jadi kau masih main di kosan nih? Abis ini ke kosan? Masih. Ya kalau nggak hujan sih berangkat sih. Oke. Kuliah online, jujur sih emang lebih enak kuliah online gitu. Emang sih. Nggak habisin bensin juga aku. Lumayan ngirit 15.000 3 hari. Stay di home, nggak harus ke burjo makan lagi. Jadi emang ada lah
pro dan kontranya gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya termasuk yang pro gitu. Dan lagi Jal, kita masuk ke kisah romansa lah. Kamu ada mau cerita nggak soal kisah cinta gitu? Karena nggak ada cinta nggak menarik. Gimana Jal? Aku sih gini ya, untuk sekarang 2020 ini aku lebih ini. Emang ada rasa pengen pacaran. Aduh. Cuma satu. Apa tuh? Belum berani. Apa? Jadi kok ngalamin trauma gitu? Bukan berani itu, tapi kan maksudnya beraninya dalam artian untuk apa namanya? Jalan sering gitu loh. Ya aku malah kepikiran sekarang pacaran kayak lewat chat aja gitu, lewat HP. Jadi sistem pacaranmu beda lah ya? Soalnya belum berani aja. Keluar lama-lama bareng-bareng tuh uang keluar terus, kerja aja belum, lulus aja belum. Ya itu sih, memang aku nggak ngerti ya. Nggak usah pacaran lah. Itulah. Langsung nikah aja. Shit, nggak boleh nggak boleh pacaran. Kadang ada rasa malas juga sih pacaran gitu. Ya. Aku pengen, rasanya cuma males sebenarnya. Cuma kalau lihat orang pacaran tuh, dia lihat kok iri gitu. Iya. Kok iri. Betul. Kok pengen, entahnya kayak apa. 4 tahun kayaknya aku sendiri tuh. SMP selesai, SMA selesai. 1, 2, 3. Cuman, bener 4 tahun. Gimana ya? Masih kebal. Rasanya kayak aku semakin bertambah umur kayak males jadinya. Jadi kayak pengen terus terang aja gitu. Kau senang sama aku senang sama aku. Oke, kita klop gitu. Enggak melalui masa PDKT-an lagi. Cuman ada yang mengatakan bahwa masa PDKT-an lebih seru gitu. Itu dia. Takutnya. Nah, jadi, soalnya gini. Gimana? Kalau orang yang bilang PDKT itu lebih seru, itu berarti dia emang udah ada pengalaman. Kalau dia emang lebih sering PDKT doang, tiba-tiba pacaran beda. Sifatnya beda, udah beda pacarnya itu. Emang kau pacaran berapa lama tuh terakhir? Terakhir cuma sekali tuh 2 tahun. Lumayan lah. Ya, ini juga udah pernah Rizal ceritain ya. Suram sih. Suram ya. Jadi kan bisa gara-gara apa? Ya emang masalah intern sih. Oke. Personal sih, masing-masing personal aja. Udah emang umurnya kan udah nggak cinta monyet lagi, ya udah beda lagi pikirannya, udah selesai. Iya, setiap orang pasti tambah dewasa gitu ya, sering bertambahnya umur. Dan Jal, kamu aktif di Twitter juga kah? Aktif sih. Dan ini kita lihat di Twitter tuh trending ada ini virus terbaru lagi nih, namanya. Ini Hanta nih sama nggak sih? Hanta virus dari Jogja juga. Sama corona bukan sih? Ini dari tikus. Lah. Kalau corona itu dari kelelawar ya rumornya. Nggak tahu sih aku. Tepatnya. Dari tikus bukannya sama kayak MERS ya? Dari Global Times, a person from Yunnan province died while on his way back to Xiangdong province for work on the chartered bus on Monday. He was tested positive for hantavirus. Other 32 people on bus were tested. Enggak, apa bedanya Hanta sama Corona? Kalau dia dites juga. Mungkin ini pengetesnya seperti apa? Persentasi dulu? Angka kematian mungkin lebih tinggi untuk hantavirus. Nggak tahu aku. Coba gejalanya apa dulu coba? Gejala-gejala Hantanya. Oke. Virus ditemukan. Oke, dari urin dan saliva. Urin tikus kan, gitu ya. Pokoknya kotoran tikus lah itu. Become airborne, oke. Infeksinya batuk kering, sakit kepala. Ya, itulah. Oh, fucking English. Shortness of breath. Ini sama kayak corona sebenarnya, Cuk. Iya, menurutmu, cuman kita nggak tahu nih, semoga nggak. Coba deh, kita pahami satu-satu. Early chills itu berarti kan kita apa namanya? Pilek lah, mampet hidung. Ya. Fever itu demam. Ya. Muscles access berarti kan nyeri sendi. Nyeri otot. Nyeri otot. Terus setelahnya 1 atau 2 hari batuk.
batuk kering, terus sakit kepala. Nausea itu kan berarti flu, shortness of breath itu berarti sesak nafas. Itu berarti kan sama kayak corona. Apa bedanya dia? Cuma beda sumbernya doang, ngapain dibedain gitu loh. Cuman ya astaga. Padahal ini masih bulan Maret ya, dan padahal tahun ini diawali dengan banjir, isu Perang Dunia 3, Latuna. Ya, semoga 2020 makin membaik. Apalagi yang trending di Twitter. Ya itulah dia. Itu yang Bowo apa sih? Kenapa Bowo juga ikut trending sih? Astaga. Makin parah sih. Semoga baik-baik aja lah guys. Ini makanya aku segera cepet-cepet buat podcast, jadi biar ada kenangan. Ini kayak pesan-pesan terakhir anjir. Aduh. Iya juga sih. Jadi selama di rumah kamu ngapain aja, Jal? Paling cuma nge-game. Dota? Enggak sih, Dota jarang. Paling PUBG, Mobile Legends. Oh, main mobile games ya? Iya. Laptop masih belum kuat, kebanyakan file kan, editing terus. Nah itu. Oh bukan ding. Itu aku ingat yang Lampung itu malahan. Ternyata bukan. Yang Lampung tuh keren anjir. Aku jujur makin takut lah gitu. Keluar paling jauh cuman ke warung depan beli nasi. Kalau mau aku bahkan tadi malam gara-gara nggak ada masker aku pakai shawl. Aku malu pakai shawl terus kelepas karena nggak ada yang pakai masker. Nggak usah tuh nggak apa-apa sebenarnya. Buka pintu pakai siku karena nggak ada tulisannya di situ dianjurkan untuk buka menggunakan siku. Aku buka pakai siku. Pulang-pulang sampai sini langsung cuci tangan. Itulah. Ya di samping kita tetap berdoa, waspada tuh boleh. Kita tetap waspada gitu. Tapi jangan sampai paniknya berlebihan gitu loh. Iya betul. Ya emang kita harus jaga kebersihan. Itu maksudnya kan ya kita nggak usah keluar pakai apapun nggak apa-apa. Oh, keluar nggak pakai masker. Hand sanitizer. Enggak. Pakai masker doang tuh. Enggak. Sama sekali masker enggak, hand sanitizer enggak. Cuci di rumah pakai sabun jarang. Pas mandi doang. Kalau sama wudhu udah. Ya gini loh, kalau aku prinsipnya gini, kalau kita emang mau waspada tuh boleh, emang harus, cuma kan jangan sampai terlalu panik gitu loh. Ya udahlah, jagalah kebersihan tuh, maksudnya ya harus akal sehat juga yang dipakai, nggak cuma asal tar gitu aja, asal langsung wah aku beli hand sanitizer, aku beli sabun, aku beli masker, aku beli apa, bodo amat. Orang masih banyak yang perlu. Dokter Tirta pun udah ngasih tahu. Gimana dah? Nggak tahu. Ada 3 orang yang harus diwajibkan pakai masker. Tenaga medis. Nah, yang kayak orang gitu. Yang sakit. Satu lagi? Tenaga medis, orang yang sakit sama orang beresiko. Oh. Orang sehat-sehat saya nggak perlu ya? Yang sehat-sehat itu jangan sampai pakai masker, nggak apa-apa, nggak usah. Untuk pencegahan jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Pencegahan yang penting jaga jarak aja lah gitu loh. Maksudnya jaga jarak kan nggak terlalu mudah tertular. Batuk jangan di depan mukanya gitu, jangan bodoh. Awan sih. Itulah sebenarnya edukasi orang Indonesia tuh kurang gitu loh. Rakyatnya tuh gimana ya? Bener sih bener. Ya. Cuma caranya yang salah gitu loh. Aku tadi lihat juga di YouTube ada 2 kasus. Yang pertama Ria Ricis syuting. Iya. Tahu? Tahu yang dia syuting dimarahi tetangga kompleknya. Yang kedua ada selebgram yang ngisi ulang hand sanitizer pakai hand sanitizer di tempat umum. Ya. Nah itu yang lebih goblok lagi, fans-fansnya bela dia gitu. Itu parah sih. Enggak. Jadi kan seperti kata Uncle Ben di film Spider-Man, with great power comes great responsibility. Jadi semakin kita berinfluence di masyarakat, pengaruh kita tuh semakin besar gitu. Jadi apa yang kita lakukan kalau bisa ya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Jadi ya maksudnya gini loh, jangan ditunjukin lah gobloknya gitu loh. Jadi ya please lah. Semakin lo berpengaruh, semakin lo berpengaruh, maka semakin besar juga tanggung jawabmu gitu.
Jadi untuk teman-teman yang merasa followernya banyak, aduh. Nah, itu dia. Jadi sebagai seorang influencer harus pintar-pintar untuk mengedukasi masyarakat, boy. Oke, mungkin kamu memiliki sudut pandang tersendiri lah mungkin. Atau mungkin kau memiliki keunikan itu sendiri. Oke, nggak masalah. Cuman jangan dilupain bahwa kita sejatinya hidup di masyarakat gitu. Itu dia. Apalagi sekarang. Nengok pakai IG pun udah lebih gampang. Iya. IG, Twitter, komen, selesai. Itu sih. Jadi tugas apa? Produksi iklan audiovisualmu udah sampai mana? Baru konsep. Kalian udah ngisi yang form Google itu? Belum? Baru mau nanti ngirim. Orang baru konsepnya tuh udah ada dari kemarin, cuma belum sempet ngirim. Baru inget tadi mau ngirim. Itu kebijakan kalian lah. Terus itu tugas UAS atau UTS sih videonya? Gak tahu sih. Kita UTS kapan? Sebelum puasa ya? Setelah pas puasa. Pas puasa ya. Kayaknya pas puasa. Online diganti online. Februari, Maret, April, Mei. Bener pas puasa. Aduh. Terus gimana tuh? Coba. Lebaran kali ya? Entah ding. Sampai tanggal 29 Mei. Itu sampai hari Minggu. Maksudnya tanggal 30 mungkin. Ya kalau udah kelar virusnya. Iya, mudah-mudahan udah kelar, amin. 29 Mei kan 2 bulan lagi tuh. Iya sih. Masih panjang, Jal. Berarti tuh. Mei. Parah sih. Libur terus uang saku nggak naik ini anjir. Pusing. Dompet udah kritis. Oh, kakakmu di bidan juga kan? Kakakmu di mana? Oh iya, kakakku JIH. Terus sekarang, gimana dia? Kebetulan kakakku juga dialihkin buat masuk ke ngerawat orang yang corona. Serius? Iya. Oh, dia pulang juga? Pulang ke rumah juga atau di sana? Tetap pulang. Kapan dia pulang? Jam berapa dia pulang? Pulang terus kok setiap hari. Terus dari gimana? Berangkat Dia pulang. Nggak pernah sih orang saya jarang pulang. Kan aku pulang pasti gimana? tidur. Ceritakan dari awal. Pertama gimana? Ini kalau kemarin aku dengar kabarnya tanggal berapa ya? Hari Senin kayaknya. Hari Senin kemarin ibuku cerita, mama aku cerita kan, Dek, ini kakak dipindahin ke penanganan khusus corona. Oke. Corona JIH gitu kan. Terus ibuku tanya juga katanya, tak tanyain kenapa kok dipindah gitu. Kakakku jawabnya ya soalnya kan emang kekurangan tenaga kerja. Iya, betul. Nah, terus lo kenapa kok kakakku yang dipilih gitu kan, ibuku tanya kenapa. Kakakmu sebelum dipindahkan ke penanganan corona cuma sebelumnya kemana? Perawat biasa, perawat poli gitu. Oh gitu, jadi muter terus. Nah terus tanyain kenapa kok pilihnya kakakku, karena dicarinya yang single. Wow, shit. Yang ini aku ada pemikiran gini, kalau single ada 2 kemungkinan gitu. Untuk yang paling buruknya itu kan berarti kan emang dokternya mungkin dia perlu bantuan yang lebih fleksibel gitu loh. Dia nggak terpaku sama keluarga. Oke. Terus yang kedua itu kemungkinan jadi kalau dia mati nggak akan ada yang terbebani tanggung jawab. Kalau dia terinfeksi. Jadi dia cuma keluarganya kan, nggak ada keluarga dua kan, Kalau dia udah bersuami istri coba. Dua istri kan pasti, misalnya suaminya jadi perawat. Nah pasti kan istrinya ada tanggungan keluarga yang suami sama keluarga istrinya sendiri. Iya kan? Aduh. Itu yang paling busuk sih pikiranku di situ sih. Kenapa milih yang single, yang kedua ini paling busuk disumpah pikiranku anjir. Jadi kakakmu belum ada cerita-cerita ya? Belum sih, jarang sih. Waduh. Di JH udah ada? Kayaknya sih mungkin baru di diagnosa ya, belum terlalu pastikan itu. Masih dites. Belum positif. Iya. Aduh. Iya sih. Kalau misalkan single gitu, apalagi perempuan kan. Itu. Kalau ya amit-amit nih misalkan dia meninggal gara-gara corona, yang ditinggal mungkin suami dan anaknya. Kalau sudah berpasangan. Iya. Berarti memang pihak JH memang lebih memprioritaskan yang single gitu ya.
Kayaknya sih ya sih, emang banyak pertimbangan mungkin dari JH, nggak tahu lah. Biar rumah sakit tuh. Ada, aku baru denger nih. Ini unik sih. Yang single. Makanya kenapa kok single gitu? Kayaknya di statement dari Kemenkes atau apapun, kayaknya ya udah tenaga medis yang berkompatibel aja gitu. Iya. Kenapa kok single gitu? Emang iya sih. Jadi dia berangkat jam berapa? Enggak tentu sih. Ini tadi pagi jam 6. Jam 6 tadi saya. Jam 6. Kalau pagi biasanya jam 6. Biasa berangkat. pulang nggak tentu atau gimana? Nggak tentu sih. Tapi jadwalnya udah biasa sih Pak. Kalau berangkat pagi biasanya balik nanti sekitar sore atau malam dikit, maghrib mungkin. Tapi kalau berangkatnya siang paling jam 10 malam balik. Kadang juga shift malam sih, kadang nggak baliknya besok pagi jam 8 ya. Aduh. Jadi gimana Jal? Ya aku tetap pada pendirianku aja. Kalau waspada sih boleh, ya, asal jangan terlalu panik. Udah, emang kakak aku aja sekarang di corona, nanganin corona. Tapi aku ya udahlah jangan panik gitu loh. Kalau panik tuh imun tubuh tuh semakin rendah lagi. Jadi yang jaga memang tetap pola pikir ya. Iyalah. Aduh. Ini mudah-mudahan aja virusnya cepat reda. Oke, sudah hampir setengah jam kita ngobrol. Mantap. Oke Jal, terima kasih sudah mau datang. Berikutnya kita akan undang teman-teman yang lain untuk mengobrol di sini. Bertukar pikiran. Karena memang asik aja gitu. Iya. Dan ya itu aja akhir dari podcast kita untuk episode 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata terakhir? Kata-kata penutup nggak Jal? Ini sih. Apa tuh? Udah kepikiran dari kemarin. Udah dipikirin ternyata. Nemu aja sih sebenarnya. Gimana? Dari pengalaman sama lihat-lihat itu. Orang pinter itu belum tentu dia benar. Tapi orang benar itu belum tentu salah. Bentar, ini agak sedikit rancu. Orang pintar itu gini. Orang pintar belum tentu benar. Oke. Ya kan? Nah, karena pasti orang pintar pasti masih ada kesalahan. Jadi dia misalnya ya, orang pintar kadang dia sadar akan dia salah mungkinan gitu. Dia kadang nggak sadar. Iya, oke. Nah, itu dia kadang belum tentu benar. Dia kadang cuma riset satu tempat tapi nggak riset satu tempat lain. Oke, siap. Nggak kompatibel. Siap. Terus untuk orang benar belum tentu salah. Orang benar itu emang pasti ada salahnya. Cuman pasti benar kan? Lawan kata salah ya benar. Jadi mendefinisikan orang benar pasti dia udah nggak salah gitu, itu nggak sih? Nah iya memang. Jadi kesimpulannya ya itu tadi. Itu. Orang pintar belum tentu benar, orang benar belum tentu salah. Oke, itu dia sedikit quote dari Rizal untuk hari ini. Orang pintar belum tentu benar. Orang pintar belum tentu benar dan orang benar belum tentu salah. Oke. Silakan telah. Silakan dipikirkan sendiri karena memang ini Rizal ahlinya filosofi ya. Memang pelajaran favorit Rizal itu untuk berpikir dan berpikir. Aku emang radikal aja sih. Iya, oke. Oke, cukup. Terima kasih sudah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Till next time. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.